Selamat siang Pak Sugito dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang proses pengolahan komoditas perkebunan dengan teknologi yang dimodifikasi untuk memberi nilai tambah, mengatasi masalah, dan atau meningkatkan efisiensi. Kenalkan nama saya Nita sebagai moderator, Gea Delsia sebagai notulen, Khalifah Hamid sebagai penyaji, Monika Satya Widya Tantri sebagai penyaji, dan Ramadhani Fitra Pangesti sebagai penyaji. Materi pertama akan dipaparkan oleh saya. Karet merupakan polimer alam terpenting dan dipakai secara luas dilihat dari sudut industri. Karet alam merupakan bahan yang tepat untuk pembuatan bahan-bahan yang membutuhkan ketahanan kikis dan ketahanan sobek yang sangat tinggi. Bahan olah karet adalah lateks kebun serta gumpalan lateks kebun yang diperoleh dari pohon karet Hevia brasiliensis. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ramadhani Fitra Pangesti. Selanjutnya adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat compound atau bahan dasar pembuatan ban. Yang pertama adalah polimer. Polimer dapat berasal dari karet alam dan juga karet sintetis. Yang kedua adalah bahan pengisi atau filler yang dapat berupa filler aktif dan filler non-aktif. Yang ketiga adalah bahan pelunak atau softener. Dapat berupa castor oil, paraffinic oil, dan naphthenic oil. Yang keempat adalah akselerator atau pencepat pemasakan. Yang kelima adalah aktivator atau pengaktif akselerator. Dapat berupa stearic acid dan zinc oxide. Yang keenam adalah vulkanisator atau pencepat pematangan. Dapat berupa sulfur. Yang ketujuh adalah antidegradan atau pengawet. Dapat berupa antioksidan dan antiozonan. Yang kedelapan adalah processing aid atau pemudah proses. Dapat berupa homogenizer, releasing agent, penurun viskositas, dan teknifer. Yang kesembilan adalah benang nilon, digunakan dalam proses roll calendering. Dan yang terakhir adalah kawat baja untuk membuat seat belt. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Khalifah Hamid. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen ban. Komponen ban terdiri dari bridge, belt, ply, dinding samping, shaft and groove, shoulder, dan telapak. Bridge merupakan terbuat dari baja kekuatan tinggi lilit karet, menciptakan segel bertekanan kedap udara antara ban dan velg roda. Back merupakan baja ditempatkan di sekeliling ban untuk memperkuat. Terbuat dari pintalan kawat baja lilit karet. Ply merupakan tumpukan lembaran membentuk kerangka ban, terbuat dari pintalan serat fiber berlapis karet. Konstruksi ini membuat ban menjadi lentur. Dinding samping merupakan bagian yang memiliki karet ekstra tebal dari mulai bridge sampai telapak dan membuat ban menjadi kestabilan. Shaft and groove. Groove merupakan celah dalam yang memungkinkan ban memecah air, salju, dan lumpur. Shaft celah yang lebih kecil yang memberi cengkraman lebih baik untuk ban. Shoulder merupakan siku sebelum dinding samping yang membuat ban dapat berkelok saat dikendarai dengan mobil atau motor. Dan yang terakhir adalah telapak, merupakan area ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan, berfungsi memberikan kenyamanan dan cengkraman. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Monika Satya Widya Tantri. Proses pembuatan ban, dua tahap pertamanya yaitu dilakukan dengan pencampuran dan penggilingan. Untuk pencampuran yaitu nantinya akan dicampurkan campuran ban yang digunakan untuk karet ban terdiri dari lebih 30 jenis. Campuran ini akan dicampur dengan menggunakan ban duri mixer. Bisa dicampur dengan beberapa jenis karet sintesis dan berbagai macam bahan kimia. Lalu beberapa jenis karet isian dan beberapa campuran itu dicampur dengan dalam mencampur tadi.
Proporsi setiap jenisnya tergantung pada tujuan performa ban yang dikehendaki. Hasilnya itu dapat berupa kompon hitam yang akan lanjut ke proses penggilingan. Pada tahap penggilingan ini dilakukan di mesin roll. Setelah karet dingin, lalu akan dikirimkan ke penggilingan khusus di mana karet tadi akan dipotong dalam bentuk strip panjang yang menjadi struktur dasar ban. Pada proses penggilingan, elemen lain dari ban akan ditambahkan. Di antaranya kemudian akan dilapis menjadi karet yang lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Gea Delsia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua tahap terakhir dari proses pembuatan ban, yakni proses pembentukan dan proses pengembangan. Nah, di tahap pembentukan ini, dikatakan bahwa ban itu sendiri dibentuk dari dalam kemudian keluar. Nah, pada tahap ini dilakukan pencetakan bagian-bagian ban seperti tekstil, sabuk baja, beads, ply, thread, dan komponen lainnya yang ditempatkan pada mesin pembuatan ban yang memastikan setiap bagian tadi terpasang benar pada tempatnya. Dari proses pembentukan ini dihasilkanlah ban setengah jadi yang disebut dengan green tire. Kemudian, hasil pembentukan yang green tire ini dilanjutkan pada proses pengembangan. Green tire tadi lalu divulkanisir di dalam cetakan yang bersuhu panas. Dipres kering, kemudian semua bagian dari ban tersebut dipadatkan menjadi satu, diberi bentuk dan ukuran yang sesuai, termasuk pola atau kembangan, dan semua tanda baca manufacturing di dinding samping ban. Perlu diketahui bahwa suhu di ruangan pencetakan ini juga panas, bahkan ban-ban yang keluar dari mesin cetak masih mengeluarkan asap dan tidak boleh disentuh oleh pekerja pabrik. Mesin pencetak ini mampu mencetak ban yang berukuran biasa dalam waktu 7 menit, sedangkan ban yang berukuran besar untuk bus atau truk itu membutuhkan waktu 20 menit. Selanjutnya, ban dilakukan pengecekan, dan ban yang sudah lolos dari semua pengecekan kuantitas maupun kualitas akan dikumpulkan sesuai dengan ukuran, kemudian disusun, dan ban siap untuk didistribusikan. Terima kasih. Demikianlah paparan dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan komen di bawah. Terima kasih.